Saat Xuanzu duduk di puncak menara, dia melihat batu di tongkat Guruyan mulai bersinar dan tali itu berubah kembali menjadi tongkat. Melihat hal ini, Xuanzu segera mengerti apa yang terjadi. Guruyan lalu meminta batu leluhur yang dia serahkan sebelumnya. Dia menanyakan apakah Lindong siap untuk mengambil tanggung jawabnya sebagai penerus artefak leluhur. Melihat Lindong yang ragu-ragu, Guruyan menegurnya dan mengatakan agar tidak selalu bergantung kepada dirinya. Dia lalu mengambil batu itu dan mulai menyalakan cahaya di sekitar lingkaran yang kemudian melesat ke langit yang tiba-tiba mendung. Guruyan mengumumkan bahwa hari ini adalah hari suksesi Lindong dan secara resmi menyerahkan nasib serikat jimat kepadanya. Sinar cahaya itu kemudian bergabung di atas langit. Melihat pilar cahaya dari atas menara, Ling Qingzu pun mengucapkan janjinya sebagai utusan jimat yang akan selalu melindungi Lindong. Harta yang telah diubah menjadi energi untuk membantu menahan menara jimat muncul dari balik awan dan kembali ke menara Qiwu. Di Sekte Dao terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat dan membuat semua murid khawatir jika gempa ini disebabkan oleh iblis Yi. Ketua Ying memberitahu mereka jika gempa ini merupakan tanda bahwa penerus artefak leluhur telah menerima takdirnya. Cahaya energi terbang melewati Sekte Dao dan melewati istana Taiking. Muqian berlari sambil menangis menemui Kaisar Iblis karena telah ditipu oleh Guruyan. Namun Kaisar Iblis malah menyalahkannya karena Muqian tidak cukup kejam. Lindong dan Xiaoyan mencoba membawa Guruyan ke tempat tidur, namun Guruyan sangat benci diperlakukan sebagai orang cacat. Guruyan lalu mengungkapkan bahwa dirinya masih memiliki peta spiritual dan peta yang telah dicuri Iblis Yi adalah peta palsu yang dia buat untuk mengantisipasi situasi yang tidak terduga. Guruyan menyuruh Lindong agar pergi ke kota Dakui untuk menemukan orang yang dapat memecahkan peta spiritual. Sementara itu, serikat jimat akan terus berpura-pura jika Guruyan sudah mati dan para murid lainnya akan dikirim untuk menemukan peta palsu yang telah dicuri oleh Iblis Yi. Lindong kecewa mengetahui bahwa Guruyan tidak tahu nama dan alamat ahli peta itu. Mereka hanya berkomunikasi melalui tulisan jimat dan Guruyan tidak bisa memberi Lindong petunjuk apapun. Guruyan lalu memberikan segel jimat dan menyatakan jika saat ini Lindong adalah guru jimat tingkat pertama. Saat mengetahui bahwa orang yang dia cari juga memiliki segel jimat, Lindong bercanda bahwa dia akan menggeledah setiap orang yang dia temui di kota Dakui. Ling Qingzu masih memikirkan tujuan Lang Tian yang tidak membawa King Tan kembali ke serikat jimat. Saat itu Lindong muncul dengan membawa sebotol anggur di tangannya. Ling Qingzu penasaran dengan sikap Lindong yang tidak khawatir saat saudara perempuannya menghilang. Namun Lindong berpikir jika Lin Qingtan akan lebih aman bersama Lang Tian, dan Lang Tian pasti akan membantu menghilangkan racun es di tubuh adiknya. Lindong meminta Ling Qingzu untuk menemaninya ke kota Dakui mencari ahli peta. Namun Ling Qingzu mengatakan jika dia harus kembali ke sekte istana Taiking terlebih dahulu. Dia berjanji akan menemui Lindong segera setelah urusannya selesai. Melihat Ling Qingzu yang tidak segalak biasanya, Lindong memberanikan diri mencium pipi Ling Qingzu. Lindong sangat malu dengan tindakannya dan berpura-pura mabuk untuk menutupi kemaluannya. Xuanzu berjalan dengan Lindong dan Xiaoyan untuk memimpin mereka keluar dari kota. Dia memberinya tas kosmik yang penuh dengan aset serikat jimat dan memperingatkan Lindong untuk menggunakannya dengan bijak. Saat akan berpisah dengan Xuanzu, bola cahaya yang berisi pesan dari Lin Qingtan muncul dan memberitahu Lindong bahwa saat ini dia bersama dengan Lang Tian. Lin Qingtan berjanji untuk kembali setelah menyelesaikan sesuatu yang ingin dilakukannya. Xiaoyan khawatir mengetahui Lin Qingtan masih bersama dengan orang jahat itu.
Namun Lindong menenangkannya dan berjanji akan menjemput Lin Qingtan segera setelah urusan di kota Dakui selesai. Setelah Lindong dan Xiaoyan pergi, Ling Qingzu yang diam-diam mengikuti mereka keluar dan berbicara dengan Xuanzu. Meskipun dia berpura-pura pergi ke istana Taiking, Ling Qingzu sebenarnya berencana untuk pergi ke tempat di peta palsu untuk menemukan Lang Tian. Xuanzu heran mengapa dia tidak mengungkapkan keraguannya kepada Lindong. Namun Ling Qingzu tidak ingin mengatakan apapun sampai kecurigaannya dikonfirmasi. Xuanzu lalu bertanya apakah Ling Qingzu mulai menyukai Lindong. Ling Qingzu mengatakan bahwa dia hanya ingin menemukan iblis Yi. Xuanzu tidak yakin dengan jawaban Ling Qingzu, namun dia memberinya benda hijau kecil untuk digunakan sebagai perlindungan dalam perjalanannya. Sejak kembali ke Sekte Dao, Ying Huan telah dikunci di kamarnya dan dijaga oleh Wu Dao. Dia tidak mengerti mengapa mereka mengurung dirinya dan mencoba segala cara untuk membuat Wu Dao dan ayahnya membiarkannya keluar. Ying Huan melihat ke cermin ajaib untuk melihat Lindong, namun dia semakin marah mengingat Lindong yang pernah menggunakan cermin itu untuk menguji takdirnya dengan Ling Qingzu. Sekali lagi dia berjalan ke pintu keluar dan menemukan bahwa penghalang ajaib sekarang membiarkannya lewat. Saat berjalan di sekitar Sekte Dao, dia melihat sosok wanita yang memberinya gaun dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan segera mewarisi misi hidupnya. Ketua Ying kemudian muncul dan memberitahu bahwa dirinya adalah penerus dari guru jimat es. Awalnya Ying Huan sangat bersemangat dan berpikir jika dirinya akan menjadi seperti Lindong. Namun Ketua Ying memberitahunya bahwa untuk menjadi guru jimat es, Ying Huan harus melepaskan semua keinginan dan keterikatan emosionalnya. Ketua Ying juga mengingatkan bahwa akan lebih baik bagi Ying Huan untuk memutuskan hubungannya dengan Lindong sekarang sebelum dia menjadi lebih terikat. Kembali ke kamarnya, Ying Huan memikirkan Lindong dan nasib buruk yang dia alami. Dia lalu mengirim pesan kepada Guru Yan untuk meminta nasihat dan bantuannya untuk menemukan Lindong. Guru Yan merasa lucu dengan pesan itu. Ketika Guru Yan bertanya pada Xuanzu apakah Ling Qingzu atau Ying Huan adalah pasangan yang lebih baik bagi Lindong, Xuanzu tidak bisa memilih dan mengatakan jika kedua wanita itu memiliki kelebihan masing-masing. Guru Yan lalu memutuskan untuk mengacau dan membantu Ying Huan. Dia ingin memastikan agar Lindong mendapat dukungan dari Sekte Istana Taiking dan Sekte Dao. Guru Yan lalu mengirim burung beidou ke Ying Huan dengan sebuah pesan. Pada malam hari, Lindong dan Xiaoyan berkemah di tengah hutan. Di sana Xiaoyan bertanya apakah Lindong juga menyukai Ying Huan. Lindong mengatakan jika dia hanya menyukai Ling Qingzu dan tidak mungkin menyukai gadis liar Ying Huan. Tapi sebelum dirinya tertidur, Lindong kembali memikirkan Ying Huan. Muqian mengeluh kepada Kaisar Iblis tentang Lang Tian yang tidak melakukan apa yang telah dia rencanakan. Sekarang dia sadar jika dirinya terlalu meremehkan perasaan manusia. Muqian juga telah mengetahui jika peta spiritual yang dicurinya ternyata palsu, namun dia sengaja memberikannya kepada Lang Tian untuk memberinya pelajaran. Kaisar Iblis merasa jika Muqian menjadi cemburu sama seperti manusia dan mengingatkan agar Muqian menggunakan metode yang lebih kejam. Muqian mengatakan jika dirinya telah membuat rencana yang lain. Lindong dan Xiaoyan telah tiba di kota Dakui dan berusaha menghindari penjaga boneka. Ketua Teng mencoba dengan paksa untuk mengendalikan jimat pelahap dan Diao masih terjebak di dalamnya. Di saat jimat pelahap mengeluarkan cahaya, Ketua Teng mengira usahanya berhasil, namun tak disangka jimat pelahap itu mulai menyedot energi yuannya dan menempel dengan erat. Teng Lei berlari masuk dan mencoba membantu ayahnya, sementara Diao yang terguncang di dalam berharap Lindong segera mengambil jimatnya kembali. Ketika Ketua Teng akhirnya menjatuhkan jimat pelahap, Diao berhasil melarikan diri tanpa diketahui dengan memanfaatkan energi Ketua Teng.
Teng Lei memberitahu ayahnya bahwa jimat pelahap telah dipasangi segel, dan itulah sebabnya mengapa Serikat Jimat tidak mencoba untuk mendapatkannya kembali. Namun Teng Lei yakin jika Lindong pasti akan datang ke kota Dakui, dan saat itu dia pasti akan menangkapnya dan memaksa Lindong untuk mengungkapkan rahasia jimat pelahap. Tua Teng menyarankan agar mereka menggunakan mantra untuk mengendalikan jimat pelahap. Namun Teng Lei menolak dan pergi untuk memerintahkan penjaga meningkatkan keamanan di kota Dakui. Diao yang telah bersembunyi dan mendengarkan percakapan mereka, menabrak baju besi dan memperingatkan Teng Lei bahwa dia tidak sendirian. Teng Lei melihat Diao dalam bentuk rakun dan berteriak kepada para penjaga untuk menangkapnya. Namun Diao sangat lincah dan dengan mudah menghindari mereka. Ketika Teng Lei merasa telah berhasil menangkap Diao, dia hanya menemukan genangan air kencing. Di kota Dakui, Lindong menemukan kerabat Tuan Lau ke-14 dan menanyakan tempat di mana dia bisa memperbaiki tombak sisik bumi. Saudari Lau lalu menyuruhnya pergi ke kamar dagang Wan Jin setelah Lindong membayar informasinya dengan batu yang yuan. Lindong dan Xiaoyan menemukan kamar dagang di mana seorang pria yang bernama Xiao Wanjin sedang melelang seorang wanita muda. Xiaoyan ingin menyelamatkan gadis itu, dan Lindong berpikir jika pria itu mungkin orang yang dia cari. Xiaoyan kemudian berpura-pura menawar gadis itu, sementara Lindong mengalihkan perhatian juru lelang. Saat Xiaoyan kabur dengan gadis itu, Lindong mencoba menggunakan kekuatannya untuk menahan Wanjin. Namun ternyata Xiao Wanjin jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Xiaoyan terkejut ketika dirinya tanpa sengaja menarik lengan gadis itu yang ternyata adalah sebuah boneka. Xiao Wanjin sangat marah dan meminta Lindong mengganti kerugiannya. Tapi tentu saja Lindong menolak dan membawa Xiaoyan kabur dari tempat itu. Namun tidak lama kemudian mereka kembali bertemu dengan Xiao Wanjin di saat mereka akan berbelok di tikungan. Ketika Lindong mengatakan bahwa dirinya ingin memperbaiki senjata spiritual, suasana hati Xiao Wanjin langsung berubah. Lindong lalu mengujinya dan menanyakan apakah dia pernah pergi ke kota Yan. Namun Wanjin hanya diam dan mengabaikan pertanyaan Lindong. Wanjin sangat terkesan dengan tombak sisik bumi. Dia mengatakan jika senjata itu sangat unik dan biaya perbaikannya akan sedikit mahal. Wanjin menarik harga yang sama dengan boneka manusia yang sebelumnya dia coba jual. Xiaoyan mulai menawar, namun setiap kali dia melakukannya, Wanjin akan menaikkan harganya lebih banyak. Akhirnya Lindong menghentikan Xiaoyan dan menyetujui harganya. Namun Wanjin ingin dibayar sebelum bekerja, sehingga Lindong memberinya semua uang yang mereka miliki. Wanjin lalu menyuruh Lindong untuk kembali dalam 3 hari. Meskipun mereka kehabisan uang, Lindong yakin jika Xiao Wanjin adalah orang yang mereka cari. Hal ini terungkap di saat Lindong secara tidak sengaja menjatuhkan batu leluhur di depannya. Dia yakin jika Xiao Wanjin pasti akan datang untuk mencarinya. Dan tentu saja dugaannya benar, Wanjin sangat senang karena orang yang telah lama dia tunggu akhirnya tiba. Saat itu Xiaoyan melihat Ying Huan yang baru saja tiba di kota Dakui. Namun gerak-gerik dan tingkah lakunya sedikit berbeda dari biasanya. Dia berkeliling kota mencari seorang pria bodoh diikuti oleh pria bodoh lainnya. Lindong yang mendengar hal itu memutuskan untuk bermain-main dengannya. Mereka mengikuti Ying Huan yang mencari dirinya dengan bertanya pada semua orang. Saat itu Diao yang dikejar oleh para penjaga muncul dan berlari ke arah Ying Huan. Ying Huan memegang Diao dan bersiap untuk melawan para penjaga, namun Lindong meraih tangannya dan membawa mereka kabur dari sana. Mereka kembali bertemu dengan Xiao Wanjin dan Lindong meminta bantuannya untuk bersembunyi dari kejaran para penjaga. Namun Wanjin tidak akan membantu mereka jika mereka tidak memiliki uang. Untungnya Ying Huan memiliki uang dan langsung membayar Xiao Wanjin. Wanjin lalu membawa mereka masuk ke kamar dagang. Lindong ingin memastikan apakah Wanjin memiliki segel jimat atau tidak.
Dia mulai mengomentari pakaiannya dan mengatakan jika pakaian Wan Jin terbuat dari emas palsu. Wan Jin tidak terima diremehkan oleh Lindong dan menyuruhnya menguji kekuatan baju itu. Saat Wan Jin menahan kekuatan Lindong, dengan perintah Lindong, Xiaoyan mulai melepas pakaian Wan Jin hingga mereka menemukan segel di pantat celananya. Lindong berteriak pada Wan Jin karena berpura-pura tidak mengenalinya. Namun Wan Jin menyuruhnya diam karena di kota Dakui tembok juga memiliki telinga. Wan Jin lalu mengajak mereka ke tempat yang disembunyikan oleh mantra jimat. Wan Jin mengeluarkan 2 butir obat peleleh tulang untuk digunakan Xiaoyan menghilangkan cakar harimaunya sehingga dirinya tidak terlalu menarik perhatian di kota Dakui. Xiaoyan menyukai ide Wan Jin untuk membuatnya menjadi manusia. Namun dia sedikit khawatir tentang efek sampingnya. Lindong mencoba membujuk Xiaoyan untuk tidak mengambilnya, tapi Xiaoyan buru-buru melahap obat itu. Sayangnya obat itu gagal menghilangkan tangan harimau Xiaoyan. Kembali ke sekte Dao, Ying Huan terbangun dan kembali memikirkan apa yang ayahnya katakan. Saat itu dia mendengar panggilan burung dan pergi keluar untuk menemukannya. Saat Ying Huan melihat burung Beidou, burung itu memperlihatkan pesan dari Guru Yan yang mengatakan jika burung ini akan membawanya kepada Lindong. Ying Huan juga harus mengikuti kata hatinya agar tidak menyesal. Saat Ying Huan berlari menuruni gunung, Ketua Ying melihat dia pergi dan bergumam bagaimana mungkin Ying Huan bisa menyesal ketika dia akhirnya tidak memiliki perasaan sama sekali. Wu Dao heran mengapa tuannya menyuruh dia mengawasi Ying Huan begitu ketat, namun sekarang membiarkannya pergi dengan mudah. Ketua Ying menjelaskan bahwa selama pikiran Ying Huan terganggu dengan Lindong, dia tidak akan bisa fokus pada latihannya menjadi guru jimat es. Ketua Ying sengaja membiarkan Ying Huan pergi agar dia bisa mengalami kesulitan terlebih dahulu. Ying Huan mengikuti burung Beidou yang menuntunnya kepada Lindong. King Tan dan Lang Tian mengikuti peta yang menunjukkan lokasi jimat ruang dan berakhir di hutan berkabut. Di saat yang sama, Muqian mengawasinya dengan cemburu. Ling Qingzu juga tidak terlalu jauh di belakang mereka. Lindong sedang menonton Xia Wanjin bekerja dan mencoba menjalin ikatan dengannya. Dia kemudian menunjukkan semua barang yang telah dia kumpulkan. Namun Wan Jin tidak tertarik dan mengatakan jika semua itu adalah sampah. Lindong lalu mencoba untuk membantunya, tapi dia malah mengganggu pekerjaan Wan Jin. Wan Jin menyuruh Lindong untuk melebur tengkorak buaya purba, sementara dia akan mulai memperbaiki tombak sisik bumi. Namun Lindong kembali mendekati Wan Jin dan mengawasinya memperbaiki tombak itu. Lindong lalu meminta agar Wan Jin bisa memberikannya diskon karena mereka satu server. Namun Wan Jin mengatakan jika bisnis adalah bisnis dan menolak permintaan Lindong. Pada akhirnya Wan Jin bersedia menguraikan peta spiritual secara gratis setelah Lindong mengancam akan meneriakkan hal-hal memalukan tentangnya. Wan Jin lalu mengambil peta spiritual dan mulai menguraikannya. Dari balik jendela, Ying Huan diam-diam memperhatikan mereka. Namun untuk menguraikan peta spiritual, tidak cukup hanya dengan kekuatannya saja. Wan Jin juga membutuhkan pusaka berharga yang bernama cermin pemutar spiritual. Cermin itu diambil dari makam kuno oleh seseorang, namun orang itu tiba-tiba menghilang dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada pria itu. Akan tetapi di saat yang sama, Sekte Boneka Yin tiba-tiba mendapatkan kekuatan dan memisahkan diri dari serikat jimat. Wan Jin berjanji akan membantu Lindong menemukan cermin pemutar spiritual. Ying Huan menawarkan diri untuk membantu Lindong menemukan cermin itu. Namun Lindong menyadari jika ada sesuatu yang berbeda tentang Ying Huan. Ternyata itu hanya karena Ying Huan menggunakan bedak yang berbeda dari biasanya. Lindong melihat Xiaoyan yang frustrasi untuk segera menemukan King Tan. Dia mencoba membuatnya tenang, sementara Ying Huan mengatakan bahwa setelah tombak sisik bumi diperbaiki, dia akan membantunya menemukan King Tan. Namun Xiaoyan tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan berlari meninggalkan kota Dakui.
Lindong yang khawatir menyuruh Yinghuan tetap tinggal dan bergegas mengejar Xiaoyan.